Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Ini mengerikan sekali, guys. Fakta ini sangat mengerikan, bikin saya merinding. Apa itu faktanya? Ternyata di Konoha itu ada 86 juta orang yang jadi kuli, guys. Wow, luar biasa. Wow, wow, wow. 14 juta orang, guys. Kuli kasar gitu. Bukan kuli ringan atau kuliah gitu, bukan. Tapi kuli kasar yang gajinya itu di bawah UMR. Gila banget. Waduh, mampus nggak tuh? Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa warga Konoha itu banyak jadi kuli? Kenapa pemerintah Konoha itu menghasilkan masyarakat kuli gitu ya? Banyak yang kuli gitu, kemudian babu gitu ya. Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan profesi di sini ya. Saya tidak merendahkan Konoha di sini ya. Jangan berpikir saya tidak cinta dengan Konoha gitu ya. Jangan berpikir bahwa saya tidak cinta terhadap tanah air. Kalau saya mengkritik itu karena saya sayang. Sama seperti ayah sama anaknya. Kenapa kita kritik anak kita? Karena kita sayang kan. Ya, jadi di Konoha itu kalau kita mengkritik Konoha itu maka kita akan disuruh pergi ke luar negeri. Oh, kamu pergi ke luar negeri aja, kamu mengkritiknya. Jadi kalau kita kritik anak kita, apakah kita langsung usir anak kita pergi gitu, tidak ngakuin anak kita gitu? Enggak kan? Justru karena kita sayang ya. Jadi kritik itu sangat diperlukan ya. Dalam ilmu pengetahuan, kritik itu punya strata yang tinggi gitu. Pertama, hafalan ya. Kemudian selain hafalan, menganalisis ya, memahami. Kemudian kritik. Setelah kritik baru create. Kritik itu stratanya tinggi, guys. Saya tidak hanya mengkritik, saya juga memberikan solusi gitu ya. Jadi biasanya tuh di Konoha itu konten kreator cuma mengkritik doang kan, tapi saya ngasih solusi, guys. Saya memberikan jalan keluarnya gitu. Saya tidak hanya ngebacot doang ya. Jadi guys, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa di Konoha itu banyak kuli gitu. Apa alasannya? Alasannya itu ada yang salah dengan pola pikir kita. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Saya mengatakan kenapa di Konoha itu banyak babu gitu, banyak kuli, ya, banyak tukang cuci, ya, banyak pembantu. Ya. Kita pergi ke luar negeri itu bukan kerja di perusahaan, tapi jadi kuli, pembantu, nggak punya skill dan sebagainya. Jadi di video sebelumnya saya mengatakan bahwa alasannya itu karena pendidikan. Tapi di video ini saya fokus masyarakat dulu deh sebelum pendidikan ya. Fokus pola pikir masyarakat. Jadi pola pikir masyarakat kita itu, mohon maaf bagi yang nonton video nggak semuanya tapi ya, masyarakat kita itu berorientase pada sesuatu hal yang instan-instan. Ya, jadi kita tuh sangat suka yang instan-instan. Kita tuh nggak suka berproses. Pokoknya instan gitu ya. Yang penting sekolah gitu ya. Yang penting makan gitu. Jadi kita tidak memperhatikan pola makan kita, gizinya kita nggak perhatikan. Ya, ini mempengaruhi banyaknya kuli di Konoha, guys. Jadi kalau makanan kita tuh nggak bergizi, ya, maka ini mempengaruhi otak kita, kemampuan otak kita, kognitif. Ya, kognitif ini mempengaruhi pola pikir kita. Jadi di Konoha itu pola pikir itu instan-instan. Karena apa? Karena kita tidak mampu berpikir jauh gitu ya, berpikir berat gitu ya. Fokusnya itu susah gitu ya. Kita susah untuk fokus. Ya, susah berpikir 10 langkah ke depan gitu ya. Kita hanya berpikir 1 langkah, 2 langkah. Ini itu namanya instan, guys. Ya, kemudian selain itu yang mempengaruhi itu karena kita punya budaya hafalan. Ini berkali-kali saya mengatakan. Apa hubungannya budaya hafalan ini penyebab kita jadi kuli? Jadi gini, karena kita punya budaya hafalan ya, dari kecil kita disuruh menghafal. Warga Konoha itu kan terobsesi dengan hafalan ya. Kalau ada orang yang hafal kitab suci di Konoha itu, maka akan dipuja-puja gitu. Oh, seperti Tuhan gitu ya. Lalu minta doa, air doa dan sebagainya gitu. Bukan berarti saya mengatakan ini salah, enggak. Tapi kita berorientasi pada hafalan. Dalam kecerdasan itu hafalan itu paling rendah. Ya, belum memahami, belum menganalisis, belum mengcreate, ya kan, belum mengkritik gitu. Jadi kita stuck level paling bawah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dalam sekolah kita juga kita punya budaya hafalan. Saya mengalami sendiri, guru-guru saya itu dikit-dikit menghafal ya. Saya itu dipaksa menghafal gitu ya. Ya, dipaksa menghafal peta dunia, ya, dipaksa menghafal zat-zat tertentu yang diperlukan gitu ya.
Padahal ada sesuatu hal yang penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Apa itu? Kecerdasan finansial, kemudian cara berpikir gitu ya, kemudian berpikir kritis, itu tidak diajarkan di sekolah ya. Maksudnya nggak semua sekolah ya, tapi rata-rata kita tidak diajarkan berpikir kritis. Kita didoktrin di sekolah itu hafalan, hafalan, hafalan ya. Jadi orang yang jago hafal itu dianggap luar biasa gitu. Padahal itu kecerdasan paling rendah gitu. Ya kemudian kecerdasan sosial kita nggak dilatih gitu. Ya kemudian cara kita mengontrol emosi nggak dilatih. Padahal itu lebih penting guys. Yang pertama ya kecerdasan finansial. Yang kedua itu survive ya. Misalnya nih kita bertahan hidup di satu daerah, gimana caranya bertahan hidup gitu ya. Kemudian cara menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Kemudian public speaking. Nah, public speaking tuh ya jarang diajarkan di sekolah. Bahkan kalau kita public speaking di sekolah disuruh nih ya bacain ya, ngomong di depan umum gitu ya atau presentase. Saya mengalami sendiri guys. Saya juga dulu takut banget presentase. Ngomong di depan umum itu saya takut banget gitu ya. Dulu ya waktu SMP, SMA. Waktu kuliah baru berubah karena mau nggak mau ya harus presentase karena dosen saya itu killer ya dulu ya. Ya mau nggak mau harus presentase ya. Presentasinya bukan bahasa Indonesia guys, bahasa Inggris. Walaupun sekarang ya nggak terlalu fasih lagi berbahasa Inggris. Kalau zaman dulu, waktu saya kuliah ya harus pakai bahasa Inggris. Skripsi saya itu pakai bahasa Inggris, guys. Tesis saya itu ya berbahasa Inggris. Setebel ini ya pakai bahasa Inggris semua. Tapi bahasa Inggris yang ini ya, yang pakai grammar ya, bukan bahasa Inggris gaul seperti yang kita ucapkan sehari-hari ya. Kalau bahasa Inggris gaul itu kan nggak usah pakai grammar ya. Kalau menulis writing ya, menulis itu harus pakai grammar, itu susah sekali ya. Coret sana, coret sini. Jadi, gini guys, kita tuh punya budaya hafalan sehingga kita itu tidak memahami gitu ya. Ketika kita tidak memahami suatu hal, pelajaran kita tidak pahami, dan kita tuh nggak punya skill. Kita nggak punya kemampuan, nggak punya critical thinking ya. Susah kita dapat skill. Karena skill kita dari kecil itu sudah dimatiin sama orang tua dan lingkungan kita. Contoh misalnya ya. Jadi ini sangat penting ya bagi bapak atau ibu yang nonton video ini. Jadi kalau kita punya anak itu, yang menemukan bakatnya itu yang paling utama itu sebenarnya orang tua guys. Karena anak juga kadang dia nggak sadar di mana bakatnya gitu. Orang tua lah gitu. Karena kita yang tahu gitu ya. Luar dalam daripada anak kita gitu. Tapi orang tua di Konoha itu kalau seperti kan tidak peduli dengan bakat. Tidak peduli dengan bakat. Yang mereka menjejeli kitab suci ya. Bukan berarti baca kitab suci itu nggak penting. Penting ya, tapi kita itu lebih fokus pada kitab-kitab yang non-ilmiah daripada yang ilmiah gitu. Itu kalau seperti kan. Kemudian kita itu lebih berorientasi pada hafalan gitu. Jadi kalau misalnya nih ada anak kecil punya bakat main bola misalnya, maka akan dimarahin, ngapain main bola? Kamu makan apa gitu ya. Kemudian kalau ada anak kecil punya kemampuan public speaking, diam lu, ngomongnya ngasal aja, masih kecil udah berani ngomong. Nah dari situ tuh ya. Dulu waktu saya kecil kayak gini, ya ngalami juga gitu. Diam lu masih kecil ya. Orang tua saya melakukan seperti itu bukan berarti saya nggak sayang sama orang tua saya ya, karena mungkin faktor pendidikan juga ya, karena orang tua saya itu tamatan SD guys. Jadi kalau waktu saya kecil ngomong itu saya menggunakan bahasa tubuh gitu, menggunakan tangan. Nah, lalu dari kecil memang saya itu suka public speaking ya, dulu saya suka bicara gitu ya. Bahkan waktu saya SD itu saya udah ngomong sama orang dewasa, sudah ngomong sama kakek-kakek gitu ya. Ngomongnya tuh bukan sedikit aja, lama gitu ngomongnya. Karena saya orang penasaran gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa dulu ya public speaking gitu. Nah, orang tua saya tuh nggak, ini ya, mungkin nggak ngelihat ya, mungkin ya. Nggak ngelihat bahwa saya itu kalau bicara itu selalu menggunakan tangan itu, ternyata itu bagus ya untuk pikiran kita gitu ya. Mengaktifkan kognitif kita gitu. Karena kalau saya perhatikan di Eropa itu, di negara-negara maju itu, anak kecil kalau ngomong pakai tangan itu biasa aja, tapi orang tua saya entah kenapa gitu ya, lu jangan ngomong pakai tangan gitu. Jadi dari situ public speaking saya itu langsung down gitu. Nah dari kecil saya itu
uh, malas ngomong gitu ya. Semenjak SD, dari SD kira-kira kelas 5 sampai kelas 6 tuh ya, mulai sampai SMP gitu ya, mulai ya. Saya hampir ini guys ya, mohon maaf ya, sampai gagap gitu ya kalau ngomong gitu ya. Gagu gitu ngomongnya. Karena apa? Karena saya dulu sering ditekan gitu, kalau ngomong gitu ditekan gitu. Jadi bapak dan ibu-ibu yang nonton video, kalau Anda punya anak, jangan langsung diem loh gitu, enggak, kasih dia ngomong gitu ya. Ya, kita harus punya budaya seperti budaya di negara maju. Anak berhak ngomong gitu ya. Ajari gitu ya. Jangan langsung di stop. Kalau langsung di stop, dia langsung takutnya dia nanti merasa bersalah kalau ngomong depan umum gitu. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga guys. Trauma nanti dia gitu. Nah, apa hubungannya public speaking ini dengan kuli? Ya kalau dia jago public speaking, di mana-mana kan public speaking kan dibutuhkan ya. Kalau dia punya skill public speaking, ya itu kan yang paling cepat naik gaji ya, naik pangkat. Di mana-mana orang yang jago public speaking itu yang cepat naik jabatan guys. Kalau Anda perhatikan, coba Anda perhatikan di pekerjaan, yang jago public speaking lah yang punya jabatan. Namun waktu kecil kita tidak diajari public speaking, sehingga kita nggak punya skill, ya ujung-ujungnya nguli gitu ya. Ya kemudian kita tidak diajari berpikir kritis karena agama mengajarkan kita, ya percaya nggak percaya, percaya deh, ya cukup imani saja, gak usah banyak tanya. Ya, jadi kita berpikirnya itu hitam putih. Kalau kita nanya sesuatu hal yang aneh-aneh, kita dianggap sesat gitu, sehingga berpikir kritis kita itu mati gitu. Dan ketika kita tidak berpikir kritis, maka kita tidak akan punya inisiatif, kemudian tidak punya skill gitu ya. Karena dari kecil juga kita tidak dibiasakan fokus pada talenta atau budaya. Jadi gini guys, saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu paling suci, paling wow gitu ya. Karena sedikit banyak saya memahami agama Kristen. Dalam agama Kristen itu ada istilah talenta. Jadi doktrin agama Kristen itu ada ayat yang mengatakan, saya lupa ya. Tolong bantu saya. Siapa tahu ada yang tahu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu setiap manusia itu punya talenta. Nah, talenta lu apa? Nah, ketika ngomongin talenta, ketika orang Kristen ngomongin talenta, maka ini sama seperti bakat guys. Inilah yang diadopsi oleh orang-orang di negara maju seperti Korea Selatan. Korea Selatan itu mayoritas Kristen ya. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita besok Kristen langsung jadi negara maju. Enggak seperti itu. Ada yang mempengaruhi ya, doktrin gitu ya. Talenta. Jadi Tuhan memberikan kita itu satu talenta. Itu doktrin daripada agama Kristen. Ini sangat bagus sekali bagi anak guys. Ya, sehingga orang tua yang berpendidikan maksudnya, orang tua itu fokus pada talenta si anak. Apa sih talenta anak itu? Nah, ketika si orang tua melihat talenta anak, maka oh di sini nih bakatnya. Nah, di sini nih skillnya gitu ya. Lalu itu yang diperdalam gitu skillnya. Nah, dari situ tuh ya. Tapi agama tertentu di Konoha kalau saya perhatikan tuh tidak mempedulikan talenta gitu, karena nggak ada doktrinnya di agama mayoritas di Konoha istilah talenta kan. Sebenarnya kalau jujur Amerika itu bisa jadi negara maju itu karena semangat Protestanisme ya. Semangat Protestanisme itu ini termasuk juga guys doktrin talenta. Jadi setiap manusia itu dikasih Tuhan satu talenta. Ya. Itu artinya kita harus mencari apa bakat kita, apa talenta kita. Makanya negara-negara Kristen itu enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Rata-rata maju. Kenapa? Karena doktrin di gereja itu mengatakan mereka harus ada talenta. Talenta lu apa gitu. Nah, karena kita punya talenta sehingga kita punya skill. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Kristen seperti itu, enggak ya. Filipina enggak maju tuh ya. Burundi enggak maju ya. Tapi biasanya kalau orang tuanya berpendidikan, kemudian anaknya bertalenta, maka akan disupport. Ya, akan disupport ya. Disupport habis-habisan oleh orang tuanya, orang tua yang berpendidikan. Dari kecil diperhatikan ya. Ya, sehingga apa? Sehingga punya skill. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton video ini, tolong memperhatikan keluarga kita. Kalau dia punya talenta, skill, itu yang dipupuk terus gitu ya. Itu yang dipupuk.
Karena kalau dari kecil kita sudah dimatikan talenta kita, ngapain kamu belajar piano, nanti nggak punya duit, ngapain kamu jadi content creator, ngapain kamu belajar pertanian dan sebagainya, belajar hukum dan sebagainya. Jadi kalau dari kecil dimatiin talentanya, maka gede dia bingung jadi apa. Apa sih talenta saya? Sama seperti saya dulu waktu kecil sangat hobi ngobrol ya, belajar ngomong dari TK, SD sampai kelas 5 itu saya hobi banget ngomong itu sama orang tua guys, bukan sama anak kecil. Saya tuh udah ngomong sama orang tua. Ya kebetulan saya tuh hobi main catur ya. Nah sambil main catur tuh saya ngobrol sama orang tua. Ya dulu saya hobi banget main catur. Tapi orang tua saya ngomong, ngapain kamu main catur? Nanti nggak ada orang, nggak ada kehidupan dari catur gitu. Tapi dari main catur itu saya belajar gitu ya, pola pikir orang tua itu ya. Jadi cepat berkembang gitu. Ya. Public speaking saya juga terlatih gitu ya. Kalau saya sering ngomong sama orang tua yang lebih tinggi gitu ya. Ngomong di depan rame gitu ya, bukan di tempat ini ya, sepi gitu ya, rame-rame gitu. Tapi semenjak orang tua saya itu sering ngomong, "Diem lu, tahu apa lu masih kecil." Nah, dari situ tuh saya tuh jadi agak gagu gitu, gagap gitu ya. Sempat saya itu ngomong itu sering balepotan gitu. Makanya konten saya, video-video saya sebelumnya itu balepotan guys. Ketika saya baru bikin konten itu saya dikata-katain. Ya dikata-katain, ngomongnya juga gagu. Ngomong apa sih lu? Ngomong juga nggak becus, kayak tai gitu, dikata-katain gitu. Sadis guys. Sekarang ini agak lumayan ya. Tapi dulu waktu saya bikin konten pertama itu subscribernya masih 200 300 tuh kamu ngomongnya gagu. Ya. Tapi saya nggak menyerah gitu. Saya coba terus ya. Saya sebenarnya ngelatih public speaking saya guys, makanya saya bikin konten ini. Ya. Selain saya suka baca gitu ya, penasaran dengan ilmu pengetahuannya. Lu kalian gimana? Coba tulis kalau komentar ya. Apakah yang saya katakan ini berhubungan atau tidak? Jadi kalau talenta kita atau skill kita dari kecil-kecil sudah dipatahkan orang tua kita, kalau udah ada pola pikir seperti itu ya, maka masyarakat kita akan banyak jadi kuli ya. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Jangan dikit salahin pemerintah, karena pemerintah itu bersumber dari masyarakat. Yang milih pemerintah itu masyarakat kita. Ya, pemerintah itu nggak jatuh dari langit ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.